Ya ada yang ngasih gift ya. Nanti saya minta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajid lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la rasula wa la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan nikmat kepada kita. Sholawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya hormati terutama Sohibul Bait, Bapak Taryana dan Mama Zahra ya. Yang saya hormati Ibu Ketua Majelis Taklim, Ibu Ita Nursia, Ibu Ibrahim, Ibu Eni. Yang saya hormati Ketua DKM, yang dalam hal ini adalah Bapak saya sendiri. Yang saya hormati Ketua RT Bapak Soekarno. Yang saya hormati Bapak-bapak, ibu-ibu, ustazah, ustadz yang hadir pada saat ini, mudah-mudahan senantiasa dalam limpahan keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada hari ini kita kumpul dalam rangka apa, Bu? Tawakufan sebentar. Tawakufan. Oke. Tawakufan ini diambil dari bahasa Arab, tawakuf majelis, yaitu pemberhentian sementara majelis. Bukan berarti kita punya kegiatan ngaji selesai ya, karena kita akan menyambut daripada bulan Ramadan, yang mana pada bulan Ramadan ini banyak sekali ladang amal yang bisa kita laksanakan. Yang mana kalau majelis kayak begini masih lanjut di bulan Ramadan, susah, Bu, ribet. Gak ada berkatnya, gak ada kopinya, ya kan? Nanti ibu kalau siang-siang Ramadan ini ngapain biasanya? Tidur, ya. Tapi ada juga yang istiqomah baca Quran, ya. Ada nggak? Ada, ya. Apalagi kalau udah sore, ngapain sore? Masa, kalau masih ngaji susah, Bu. Ya, ada yang lagi ngabuburit, ribet kalau masih ngaji. Makanya ditawakufkan sementara, gitu ya. Nanti di bulan Ramadan banyak sekali ladang amal yang sifatnya wajib atau sunnah, atau yang sifatnya jamaah seperti ini, atau individu seperti puasa, itu sifatnya individu dan sangat menguras daripada tenaga kita, sehingga ya majelis ini harus ditawakufkan ya. Belum nanti tarawehnya malam, belum baca Al-Qur'annya. Biasanya bapak-bapak, ibu-ibu nih kalau udah masuk Ramadan semangat baca Al-Qur'annya, betul nggak? Itu pasti, Bu, ya, insya Allah. Makanya ada qasidahnya tuh, fi kayan syat kullu insan litilawah wal qiyami wa yusal
syaitan wa yukabbal fil mami. Jika pada bulan Ramadan itu bersemangat kullu insan, setiap manusia, tilawah, untuk membaca Al-Quran. Entah, pokoknya pas masuk bulan Ramadan itu pasti kita semangat baca Al-Quran, walaupun mungkin hari pertama doang. Ya, Masya Allah. Ya enggak lah, masih hari pertama doang, terus selanjutnya gitu ya. Apalagi nanti di bulan Ramadan itu ada yang namanya Lailatul Qadar. Ibu-ibu kalau mau dapat Lailatul Qadar itu syaratnya kudu istiqomah. Istiqomah. Di dalam surat Al-Qadar dikatakan tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Jadi Bu, malaikat itu khususnya malaikat Jibril, tugasnya malaikat Jibril ngapain? Menyampaikan wahyu. Nah, pertanyaan saya, sekarang malaikat Jibril ngapain? Ngapain sekarang malaikat Jibril? Banyak tugasnya malaikat itu, diantaranya mereka senantiasa bertasbih, ya, senantiasa sujud, senantiasa bersolawat. Makanya ada dalilnya tuh, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sungguhnya Allah dan malaikatnya senantiasa bersolawat. Ini malaikat Jibril nggak lagi nganggur sekarang, lagi ada kerjaan. Dan malaikat Jibril itu punya tugas tahunan. Ya, tugas tahunannya adalah setiap Lailatul Qadar itu malaikat Jibril turun beserta malaikat-malaikat yang lain melihat, memperhatikan dan menghampiri hamba-hamba Allah yang sedang dalam ibadah. Disamperin sama malaikat Jibril. Diapain Ustaz? Diucapkan salam kepadanya. Kemudian dijabat tangannya. Malaikat itu adalah makhluk gaib. Nah, pertanyaan saya, kita ngedengar nggak salamnya malaikat? Ngedengar apa enggak? Agak dengar. Ya, tadi kan malaikat Jibril mengucapkan salam. Ya, kita tidak mendengar karena malaikat ini makhluk gaib. Tapi dia melihat kita dan dia menjabat tangan orang yang dalam keadaan beribadah pada Lailatul Qadar. Nah, pertanyaannya, kita merasakan nggak jabatan tangannya malaikat Jibril? Enggak, Bu. Yang jelas adalah malaikat Jibril pasti datang kepada hamba-hamba Allah yang istiqomah. Nggak bisa disetting, Bu. Nggak bisa disetting. Menurut Imam Al-Ghazali, ya, ini jatuhnya Lailatul Qadar tanggal 27. Berarti saya tanggal 27 ke masjid. Tanggal 27 saya mau baca Al-Quran. Ya, ini yang model kayak begini nih, nggak bakal dapet. Yang dicari sama malaikat Jibril yang istiqomah, yang dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Nah, itu dia. Jadi banyak ibadah yang bisa kita laksanakan pada bulan Ramadan. Yang pertama, kenapa majelis ini ditawakufkan? Yang kedua adalah para ustazah ini nanti masuk bulan Ramadan punya kegiatan yang lain, ya, yang tentunya menghabiskan tenaga mereka, apalagi kondisinya dalam keadaan berpuasa. Di antaranya ada yang ngisi taklim ba'da subuh, ya kan? Ada yang ngisi taklim nanti siang, ada yang ngisi taklim nanti pas mau bukber. Belum malamnya sholat tarawih bareng-bareng jadi imam dia. Makanya majelis taklim ditawakufkan biar ustadznya nggak capek. Ustadz juga manusia. Itu dia. Oke. Kemudian kenapa ditawakufkan? Sebagai media silaturahim. Nah, ini dikit lagi kita mau masuk kepada nisfu Sya'ban. Kemudian akan masuk kepada bulan Ramadan. Maka media ini, tawakuf ini kita gunakan sebagai silaturahim. Nanti ada halal bihalal nggak, Bu? Ya,
Ya, ini halal bihalal nanti yang di sini kan ada halal bihalal nih. Pada minta maaf kan, nah itu disucikan. Kita maafkan kesalahan orang lain dan kita minta maaf. Selama 1 tahun nih ngaji di sini pasti ada tutur kata, perbuatan yang mungkin menyakiti. Makanya sekarang medianya sebagai kita saling silaturahim, saling maafkan. Oke, baik. Itu inti tawakuf itu tuh. Ya Bu. Sekarang terkait bulan ini. Ini bulan apa Bu? Bulan Sya'ban. Ya, bulan Sya'ban. Itu Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki punya kitab namanya Madza fi Sya'ban. Madza fi Sya'ban artinya apa saja yang ada pada bulan Sya'ban. Di situ beliau mencantumkan beberapa kejadian terkait sejarah dan kejadian yang akan terus terulang di kemudian hari pada bulan Sya'ban. Nah, di antaranya yang pertama, Raf'ul A'mal. Pada bulan Sya'ban itu terjadi yang namanya pengangkatan amal. Pengangkatan amal. Kapan diangkat itu amal? Pada nisfu Sya'ban. Pada nisfu Sya'ban. Nisfu Sya'ban kemungkinan bisa jadi besok atau lusa. Nanti tunggu aja kabar terbarunya dari ketua DKM, ya. Nanti diumumin insya Allah. Jadi ada yang namanya Raf'ul A'mal, diangkatnya amal. Biasanya bendahara itu ada yang namanya tutup buku, ada yang namanya buka buku. Ya, malaikat juga begitu Bu, sama. Ada tutup bukunya. Iya, ada tutup bukunya. Ada yang sifatnya setahun sekali. Nah, itu kapan kejadiannya? Besok nisfu Sya'ban. Kejadiannya pada nisfu Sya'ban. Makanya kenapa kalau kita nisfu Sya'ban kumpul di masjid, baca Yasin 3 kali dengan niat-niatnya, lalu dilanjut dengan doa supaya nanti ketika amalan kita dilaporkan kepada Allah itu akhir-akhirnya bagus Bu. Lagi zikiran, lagi baca Al-Quran, lagi berdoa, itu maksudnya begitu. Makanya nanti nisfu Sya'ban ngumpul ya Bu, kita baca Yasin bareng-bareng di masjid, insya Allah, biar amalan kita yang akhirnya bagus. Itu ada ungkapan dalam bahasa Arab, innamal a'malu bi khawatimiha. Amalan itu tergantung daripada akhirnya. Kalau akhirnya bagus, insya Allah tandanya yang sebelum-sebelumnya juga bagus, ya kan? Orang itu tergantung daripada akhirnya. Ada yang namanya husnul khotimah, ada yang namanya su'ul khotimah. Kalau mau catatan amalnya ini baik, ya diakhiri dengan hal-hal yang baik. Nah, itu dia, itu terkait dengan raf'ul a'mal, pengangkatan amal. Satu. Yang kedua, ada yang namanya takdirul a'mar. Takdirul a'mar itu artinya penetapan umur. Jadi ibu-ibu, takdir kita itu udah rapih, udah dicatat sama Allah di Lauhul Mahfuz. Jadi sejak lahirnya kita, rezekinya kita, jodohnya, terus keadaan kehidupannya bagaimana, baik atau buruk, bahagia atau celaka, ya itu semuanya sudah tercatat rapi di dalam Lauhul Mahfuz. Lalu yang dimaksud dengan takdirul a'mar itu apa? Bahwa pada malam nisfu Sya'ban itu Allah serahkan ya catatan-catatan itu kepada malaikat. Nanti malaikat udah pada tahu tuh, udah pada tahu. Oh, ini yang meninggal di tahun ini siapa aja udah ketahuan, ya udah ketahuan nanti. Ini namanya takdirul a'mar, penentuan umur. Kalau di catatan itu belum meninggal, ya gak bakal meninggal. Tergantung catatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada malaikat.
Makanya pas nisfu Sya'ban itu kita ngumpul di masjid, kita baca Yasin beserta niat-niatnya. Di antaranya kita minta kepada Allah, kita ditakdirkan umur kita panjang dalam keadaan taat beribadah kepada Allah. Nah, itu Pak, Bu, pentingnya yasinan ya, dan ngumpul itu penetapan umur. Ada hadis bunyinya begini, nggak usah bunyinya, langsung artinya aja, udah sore. Jadi begini, suatu malam, ini yang hadis ini yang meriwayatkan Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah siapa, Bu? Istrinya Nabi Muhammad SAW. Sayyidah Aisyah itu kayak gini, Rasulullah itu punya istri banyak. Punya istri banyak. Oke. Tenang, jangan manyun dulu. Saya nggak bahas ke situ. Jadi gini, Bu, kebetulan malam itu gilirannya Sayyidah Aisyah. Udah ada tuh Rasulullah di samping Sayyidah Aisyah malam itu. Udah tidur, ya. Kemudian di pertengahan malam Sayyidah Aisyah megang. Kok kagak ada? Gimana nih? Nah, bangun Sayyidah Aisyah. Nah, di situ timbul, betul Bu, timbul di situ rasa kecemburuan dari Sayyidah Aisyah. Apa pergi ke tempat yang lain, ke istri yang lain, gitu kan? Akhirnya Sayyidah Aisyah bangun malam itu, Bu, langsung dicari kemana Rasulullah. Ternyata ketemu Rasulullah ada di pemakaman Baqi'. Pemakaman Baqi' itu pemakaman sahabat, ya, sahabat, termasuk keluarga Nabi di situ ada juga di situ, ya, istri-istri Nabi, anak-anak Nabi, Abdullah, ya, Qasim, itu ada di situ, Fatimah Zahra, Zainab ada di situ, pemakaman keluarga dan sahabatnya Nabi Muhammad SAW. Sayyidah Aisyah melihat dari kejauhan Rasulullah itu ngangkat tangannya gini, Bu, ya, mendoakan orang yang ada di pemakaman Baqi'. Mendekat ke Sayyidah Aisyah, mendekat sampai di belakang Rasulullah udah merasa udah ada Sayyidah Aisyah. Kemudian selesai doanya, Rasulullah nanya, berbalik bertanya kepada Aisyah, apakah engkau khawatir Allah dan Rasulmu akan mengecewakanmu? Ditanya kayak begitu. Dijawab sama Sayyidah Aisyah, wahai Rasul, aku kira engkau pergi ke tempat yang lain. Itu. Jadi pertanyaan Rasul terkait tentang ukhrawi, tapi Sayyidah Aisyah tentang duniawi. Saya pikir pergi ke tempat yang lain Rasul. Itu. Kemudian Rasulullah tanya lagi, kamu tahu nggak malam ini malam apa? Nah, dijawab oleh Sayyidah Aisyah, Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya yang tahu. Nah, kata Rasul, ini malam nisfu Sya'ban. Malam nisfu Sya'ban. Allah Subhanahu wa ta'ala telah mentakdirkan dan mencatat dan memberikan nama-nama orang yang mati pada tahun ini. Ya, makanya Rasulullah itu berdoa dan berziarah. Berziarah itu salah satu cara supaya kita mengingat kepada kematian. Jadi kita nggak bergelimpangan dunia terus. Itu. Nah, yang ini mungkin diambil dan dijadikan adat atau kebiasaan oleh orang-orang yang namanya ruwahan. Ya, apa istilahnya? Ruwahan. Nah, ruwahan itu biasanya identik dengan ziarah. Karena Rasulullah pada bulan Sya'ban beliau ziarah tadi itu hadisnya, ziarah ke pemakaman keluarga ya, dan sahabat yang ada di Baqi'. Kan ruwahan begitu, ziarah, kemudian membersihkan pusara, mendoakan yang ada di situ.
Satu. Yang kedua, ruahan itu juga bisa berarti ngundang orang terus mengadakan doa bersama untuk dikirimkan kepada leluhurnya. Ruahan. Ya terserah, boleh. Ibu mau ngadain ruahan versi yang mana, mau ziarah boleh, mau ngadain yasin tahlil di rumah juga boleh, nggak apa-apa, bagus itu. Ya, baik. Itu terkait dengan Sya'ban, takdirul a'mar atau penentuan umur. Oke, terakhir Bu. Terakhir. Ada hadis, ya, hadis. Suatu saat Rasulullah itu mau khutbah itu mimbarnya Rasulullah itu ada tangganya, ya, jadi tangga baru di atasnya ada kursi. Jadi tangga dulu, tangganya ada, anak tangganya ada 3, 1, 2, 3, baru ada kursi. Itu Rasulullah setiap naik ke tangga itu beliau bilang amin. Naik lagi amin, naik lagi amin. Itu diperhatikan oleh para sahabat. Nah, ketika Rasulullah selesai menyampaikan khutbahnya, nah itu sahabat bertanya kepada Rasul, Rasul, kami perhatikan engkau tadi ketika naik tangga itu mengucap amin 3 kali, ada apa? Maka dijawab oleh Rasulullah, tadi datang kepadaku malaikat Jibril. Malaikat Jibril menyampaikan kepadaku, yang pertama, barang siapa yang menemui bulan Ramadan tapi tidak menjadikan sebab dia diampuni punya dosanya, maka celaka bagi dia. Kemudian Rasulullah bilang amin. Udah didoain Bu sama Rasulullah, udah diaminin sama Rasulullah. Jadi jadikan bulan Ramadan ini sebagai tempat di mana kita memperbanyak ibadah, sehingga kita punya dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai bulan Ramadan masuk dan kita dalam keadaan lalai, tidak peduli, tidak tahu kalau ini bulan penuh rahmat, penuh dengan maghfirah, ampunan dari Allah. Kok bisa masuk bulan Ramadan tapi punya dosa kagak diampuni? Kata Rasulullah, celaka, diaminin sama Rasulullah. Nah, yang pertama, mudah-mudahan kita mudah-mudahan Ramadan besok nih termasuk daripada Ramadan kita yang terbaik. Amin ya Rabbal alamin. Diniatin dari sekarang Bu, mudah-mudahan besok baik ya Ramadan saya. Amin. Itu yang tahu malaikat doang. Oh iya, jadi lupa. Malaikat doang yang tahu. Iya Ustaz, lupa. Oke. Terkait yang amin yang kedua, itu malaikat Jibril bilang begini, celaka. Nah, dengerin ya anak-anak, khususnya anak-anak, ada anak-anak di sini. Anak-anak pemuda-pemudi. Kata malaikat Jibril, celaka bagi orang yang mendapati kedua orang tuanya, tapi kedua orang tuanya ini tidak menjadikan sebab dia bisa masuk ke dalam surga. Kata Rasulullah, amin. Ya. Nah, ini untuk anak-anak, pemuda-pemudi, atau kita lah, kita kan juga anak-anak. Mau kita tua juga, kita ini adalah anak bagi orang tua kita. Jadi kalau kita masih bisa melihat, memandang wajah kedua orang tua kita, tapi tidak menjadi sebab kita bisa diampuni dosanya, bisa menyebabkan kita masuk ke dalam surga, itu celaka. Makanya ibu-ibu, kita itu dianjurkan untuk birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua. Selama masih ada orang tua, maka berbuat baik kepada mereka, taat kepada mereka. Itu termasuk daripada birrul walidain.
Dalam hadis dikatakan al jannatu tahta aqdamil ummahat, ya, bahwa surga itu di bawah kaki ibu. Ya, jadi jangan sampai kita ini menyakiti kita punya orang tua, terlebih kepada ibu kita. Kalau orang tua kita sudah wafat, jangan lupa dikirimin doa, kirimin Fatihah, sebagaimana Rasulullah tadi contohin tuh doa beliau di pemakaman Zambal, pemakaman Baqi', beliau berdoa di situ, kan? Hakada. Baik, itu dia terkait dengan amin yang kedua. Yang ketiga, malaikat Jibril bilang, celaka siapa saja orang yang disebut namamu di depannya, di hadapannya, tapi dia tidak bersolawat kepadamu. Rasulullah bilang amin. Nah, dari statement Jibril yang ketiga ini diambil kesimpulan kita itu dianjurkan bersolawat kepada Nabi, terlebih ketika nama Nabi disebut, ya kan? Biasanya tuh para ustaz, para kiai bilang Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Nah itu dijawab. Jawabnya terserah ibu. Boleh sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, boleh. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi, boleh. Terserah ibu. Yang penting ketika disebut nama Nabi Muhammad bersolawat. Oke. Terlebih bulan ini, bulan Syaban, adalah bulan yang dimana diturunkan ayat sholawat. Tadi ayat tadi itu innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ini ayat turunnya di bulan Syaban tahun 5 Hijriah. Rasulullah ketika turun ayat ini langsung sujud, bentuk syukur terima kasih beliau kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bersyukur. Maka kita ini dianjurkan untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ibu mau nanti derajatnya atau ingin bersama Rasulullah kelak di akhirat, maka perbanyak solawat. Inna aulan nasi fi yaumal qiyamah aktaruhum alaiya salat. Sesungguhnya orang yang paling banyak solawatnya itu adalah orang yang paling dekat bersamaku kelak di akhirat. Allah itu punya malaikat, tugasnya nyatetin nama-nama orang yang bersalawat. Ya, setiap ibu salawat itu nanti dicatat, lalu disampaikan kepada Rasulullah. Rasul, ini fulanah binti fulan bersalawat. Ya, kalau ibu sehari misalnya salawat 100, besok 100, besok 100, itu pasti disampaikan kepada Nabi Muhammad di alam barzakhnya. Makanya Rasulullah bisa jadi mengenal nama-nama umatnya dari sebab itu. Ya, orang yang banyak salawat itu namanya kan pasti disodorin. Oh, ibu ini. Besok oh ibu ini. Namanya timbul terus. Rasulullah jadi kenal. Makanya nanti di hari kiamat orang yang banyak salawat dikasih syafaat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hakada. Oke, cukup ya, udah banyak. Alhamdulillah. Doa. Mudah-mudahan yang saya sampaikan jadi ilmu yang berkah, manfaat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma nafa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa qalbin la takhsha' wa du'ain la yasma' wa nafsin la tashba'.
اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Mohon maaf kalau kelamaan ya. Saya cukupkan. Assalamualaikum. Kurang ya, nanti kalau dibuka lagi majelis taklimnya. Assalamualaikum.